sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, di ujung jalan di ujung jalan hidup saudara sekalian, apakah betul saudara bisa mengucap syukur memuji Tuhan di sana? Ada orang yang di ujung jalannya saudara sekalian penuh dengan penyesalan. Kenapa saya bodoh dulu buat begini? Dan hari ini saya ingin sampaikan pada saudara sekalian, kalau engkau berjalan mengikut Tuhan, engkau pasti akan berakhir dengan pujian kepada Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang sudah memimpin engkau. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk keajaiban firman-Mu yang akan kami dengar sebentar. Berkati kami Tuhan, tolong kami untuk mendengarkannya, sehingga sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, kami sungguh berhati-hati melangkah dan juga kami menjaga betul rekam jejak kami, track record kami, supaya kami tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merusak masa depan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 32 ayat 3 dan 4. Ulangan 32 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benarlah Dia. Amin. Saudara sekalian, ini sudah kitab Ulangan ini ditulis sebagai khotbah terakhir dari Musa di pinggir atau tebing timur Sungai Yordan. Hanya berapa puluh meter lagi mereka sudah sampai ke tanah perjanjian, tapi dia tidak boleh masuk. Oleh karena itu dia kumpulkan seluruh umat Tuhan dan dia sampaikan cerita masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan untuk umat Tuhan. Saudara pemirsa,
Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini berkenaan dengan sebuah kesimpulan yang luar biasa. Siapakah Tuhan yang engkau ikuti dalam nama Yesus? Saya bersyukur ada firman Tuhan yang mengingatkan saya bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah Bapa kita di surga. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Nomor satu dalam perjalanan kita, saudara sekalian, kita harus menjadi orang yang tahu menghormati Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat misalnya keberhasilan Ayub, kita pikir itu jatuh dari langit. Oh tidak, saudara sekalian. Perhatikan Ayub pasal 1 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayub pasal 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu bagaimana? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tadi firman Tuhan mengatakan apa? Musa mulai dengan ucapan iman. Berilah hormat kepada Allah kita. Dia mengajak umat Tuhan untuk menjalani hidup nanti di tanah perjanjian. Pagi, siang, malam menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena seperti apa Tuhan yang kita sembah dan kita puji? Ayat yang keempat. Gunung batu. Dia sedang berada di kaki Gunung Nebo. Gunung Nebo itu memang gunung batu, saudara sekalian. Dia menggambarkan Gunung Nebo, menggambarkan Tuhan seperti teguhnya, kokohnya Gunung Nebo yang ada di belakangnya ketika dia menyampaikan khotbah ini atau riwayat ini kepada umat Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Untuk saudara, Tuhan itu seperti apa? Ingat apa? Ketika dua orang mendirikan rumah. Nanti baca, silahkan baca dalam Matius pasalnya yang ke-7. Dua orang itu membangun apa? Yang satu di atas batu cadas, yang satu di atas pasir. Dua-duanya sama batu kan? Tapi satu batu terurai, yang satu batu solid. Saudara pemirsa, Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang solid, yang kuat dan kokoh. Siapa yang bersandar kepadanya tidak akan pernah bisa digoncangkan. Itulah iman awal hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan pernah bahwa Tuhan itu hanya salah satu alternatif. Dia satu-satunya Tuhan yang engkau percayai dan engkau sembah. Tidak boleh ada dua. Orang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Okelah. Tetapi kalau untuk Tuhan hanya satu-satunya jalan. Dan ia sudah mengatakan itu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Berikut. Yang pekerjaannya sempurna. Saudara dan saya tidak sempurna. Tapi puji Tuhan yang luar biasa bahwa Tuhan yang memanggil engkau, memanggil saya menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya adalah Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu percayalah, sekarang jalan kita sedang menuju kesempurnaan. Segala macam atribut dari dosa, dari kelemahan daging kita, itu perlahan-lahan pasti akan dikikis habis oleh Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita akan dikikis habis oleh Tuhan menjadi sempurna. Percayalah saudara sekalian, saya sudah membuktikannya dalam perjalanan hidup kita, perjalanan hidup saya mengikut Tuhan. Terus kemudian apa katanya? Karena segala jalannya adil. Tuhan tidak pernah tidak adil kepada saudara sekalian. Jangan iri hati melihat tetangga yang punya mobil mewah, punya banyak berkat Tuhan. Jangan pedulikan itu.
bagi engkau ada porsi dan Tuhan berlaku adil kepada semua orang. Bila engkau beriman kepadanya, engkau anaknya. Tuhan tidak pernah punya anak tiri. Dengar baik apa yang saya katakan. Tuhan punya semua kita ini sebagai anak emasnya Tuhan. Haleluya. Terus lagi katanya, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benarlah Dia. Haleluya. Allah kita setiawan, Dia adil dan benar. Ia tidak pernah meninggalkan engkau. Umat Tuhan perjalanan 40 tahun saudara sekalian. Saya berikan contoh saja dalam kitab Bilangan, nanti Bilangan bagian akhir sudah bisa baca. Seluruh tentara sebelumnya 600.000 lebih orang sudah mati di padang gurun. Tuhan gantikan hanya selisihnya 3.000 orang saudara sekalian. 600.000 orang lebih juga. Itulah yang kemudian menjadi penakluk tanah Kanaan, dan mereka inilah yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami untuk percaya dan bersandar bahwa Tuhan yang adalah gunung batu keselamatan kami, Tuhan yang setia dan adil, Tuhan yang sempurna dan membawa kami pada jalan kesempurnaan-Mu sampai ke bagian akhir. Dan di akhir hidup kami nanti, kami percaya kami akan bersyukur kepada Tuhan yang sudah menuntun jalan hidup kami selama ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.